Salam anak-anak semuanya, apa kabar kalian? Hari ini Bongon mau kasih kabar yang baik buat kalian. Hari ini kita kembali dengan pelajaran matematika. Kita menggunakan buku yang baru ya anak-anak, yaitu tema 7. Nah, di dalam tema 7 itu, kita akan belajar tentang kebersamaan di rumah. Nah, hari ini pelajaran inti kita adalah pelajaran matematika. Apa yang akan kita bahas? Nah, hari ini kita akan membahas bersama-sama tentang menentukan pecahan 1/2, pecahan 1/3, dan pecahan 1/4. Sebelum itu, Ibu mau jelasin nih ke kalian semua. Kalau 1/2 itu punya nama lain, yaitu bisa disebut dengan setengah atau 1/2. Begitupun 1/3 bisa disebut dengan sepertiga atau 1/3. Dan yang terakhir, 1/4 bisa disebut dengan seperempat atau 1/4. Nanti Bu Anggun akan mengulangnya lagi. Kita next bentar ya. Nah, kita kenal dulu nih apa itu pecahan 1/2. Nah, Ibu Anggun sudah punya gambar donat yang utuh dan donat yang terbelah. Donat yang utuh ini dinamakan satu donat utuh. Sedangkan jika dibagi dua dengan ukuran yang sama, namanya setengah atau 1/2. Jika dipotong dengan ukuran yang tidak sama, namanya bukan setengah ya anak-anak. Ingat, setengah bisa disebut dengan 1/2. Nah, sama seperti tadi, Ibu Anggun punya kembali satu donat utuh. Jika dibelah menjadi dua bagian yang sama besar, seperti ini ya anak-anak di gambar kedua. Dan jika diambil setengahnya saja, maka disebut satu bagian donat dari dua bagian donat yang utuh. Namanya 1/2. Nah, Ibu Anggun sudah punya contoh nih. Tapi sebelum itu Ibu Anggun minta tolong ya untuk mengambil buku tema 7-nya. Oke, kalian sudah ambil? Boleh sambil di-pause ya jika kalian ingin mengambil bukunya terlebih dahulu. Setelah itu kita buka di halaman 10. Kita kerjakan bersama-sama. Kita lihat nomor 1. Sebuah donat dibagi menjadi dua bagian sama besar. Setiap bagian disebut titik-titik bagian. Kira-kira berapa ya? Ada yang bisa bantu Ibu Anggun? Ya, kita lihat gambar di sebelahnya, yaitu donat tersebut adalah 1/2 atau setengah ya anak-anak. Kalian bisa menjawabnya seperti Ibu Anggun. Kalian juga bisa memilih salah satunya, bisa 1/2 atau juga setengah. Kita lanjut ke nomor 2. Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian kertas tersebut ia potong menjadi dua bagian sama besar. Setiap potong kertas adalah, ya hasilnya masih sama ya, 1/2 atau setengah bagian. Karena satu kertas yang utuh tadi udah dibagi dua sama Siti. Kita lanjut ke nomor 3 ya. Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapatkan setengah bagian dari kue tersebut. Siti harus memotong kue tersebut menjadi berapa bagian sama besar? Ada yang bisa bantu Ibu Anggun? Ya, dua bagian sama besar. Karena dipotongnya dua ya anak-anak, walaupun ukurannya masing-masing adalah setengah. Dan nomor yang terakhir, agar mendapatkan kue 1/2 atau setengah bagian, maka kita harus membagi kue tersebut menjadi ukuran yang sama tentunya, agar setiap yang mendapatkan kuenya tidak iri satu sama lain, karena ukurannya sama ya anak-anak. Oke, kita lanjut untuk mengarsir. Atau kalian bisa mewarnainya dengan alat warna yang kalian punya di rumah. Bisa pensil warna, krayon, atau spidol warna. Bisa juga pensil seperti biasa. Nah, kita akan mengarsir setengah bagian dari gambar berikut. Ini ada di halaman sebelahnya ya anak-anak, yaitu halaman 11. Ibu Anggun kasih clue atau perintahnya. Perintahnya adalah kalian bisa mewarnai atau mengarsir satu bagian saja dari satu nomor. Contoh, Ibu Anggun contohin nomor 1 ya. Nah, Ibu Anggun sudah warnain satu bagian saja dari nomor 1. Begitupun kalian. Kalian bisa menyalinnya seperti Ibu Anggun. Jika kalian mau mewarnai di sebelah kanan juga boleh, tapi tetap perintahnya hanya satu tempat ya, atau satu bagian ya anak-anak, tidak boleh keduanya. Karena kita kan
karena kita belajarnya tentang 1/2 atau setengah. Begitupun nomor 2, kalian bisa warnai seperti Ibu Anggun nih, seperti bendera kita, yaitu bendera Indonesia. Begitupun di nomor 3, 4, 5, dan 6. Kalian bisa mewarnainya bebas, mau di sebelah manapun, atas, bawah, kiri, kanan, tapi hanya satu bagian yang bisa diwarnai. Oke anak-anak, kita lanjut ke mengenal pecahan 1/3. Nah, Ibu Anggun sudah punya puding nih, pudingnya warna hijau lagi, pasti enak. Ibu Anggun sudah punya puding yang utuh dan puding yang sudah dibagi menjadi 3 bagian yang sama. 3 bagian yang sama ini namanya 1/3 ya anak-anak. Bisa juga kalian sebut dengan sepertiga. Nah, ini contoh bagian puding yang dibagi sama rata atau sama besar. Nah, kita lanjut ke halaman 30 dan 31. Kalian bisa sambil membukanya ya. Kita kerjakan sama-sama kembali. Kita lihat ke nomor 1. Siti memotong kertas menjadi 3 bagian sama besar. Setiap bagian disebut berapa bagian ya? Ada yang bisa bantu Ibu Anggun? Ya, jawabannya adalah 1/3 atau sepertiga bagian. Kita lanjut ke nomor 2 ya. Sebuah kue dipotong menjadi 3 bagian. Setiap bagian sebesar 1/3. Masing-masing potongan harus, apa Ibu Anggun bilang tadi? Sama besar. Karena biar pembagiannya rata. Tidak ada yang iri satu sama lain. Kita lanjut ke nomor 3. Siti ingin membagi sebuah kue, masing-masing bagian sebesar 1/3. Maka kue tersebut dibagi menjadi berapa bagian yang sama? Ya, 3 bagian yang sama besar. Oke anak-anak, kalian bisa sambil menulisnya ya. Nah, sambil kita arsir kembali tugas di halaman sebelahnya yaitu 31. Oh iya, nomor 6 Ibu Anggun punya kesalahan sedikit nih. Ibu Anggun ngarsir duluan. Tapi nggak apa-apa, kalian juga bisa menyalinnya. Seperti biasa, perintahnya adalah kalian bisa mewarnai atau mengarsir satu bagian dari setiap nomor atau satu bagian dari setiap gambar. Tidak boleh semuanya atau 2 ya anak-anak, hanya 1. Seperti tadi, mau kiri atau kanan, mau tengah, bebas. Yang penting 1. Perintahnya hanya 1. Nah, kalian bisa warnai seperti Ibu Anggun nih. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kalian bisa warnai bebas sesuai warna yang ingin kalian gunakan. Bisa juga mengikuti Ibu Anggun. Nah, kita lanjut. Terakhir, mengenal pecahan 1/4. Ibu Anggun sudah punya 1 pizza utuh nih. Ada yang suka pizza di sini? Pasti suka ya. Kebanyakan pasti suka karena Ibu Anggun juga suka. Tentunya Pak Ali, Bu Ina, dan Bu Rizky juga suka loh. Nah, Ibu Anggun sudah punya 1 pizza utuh dan 1 pizza yang sudah dibagi menjadi 1/4 bagian atau 1/4 bagian. Nah, seperti tadi. Ya, seperti tadi ya, dibacanya masih 1/4 atau 1/4. Nah, coba kalian buka dulu halaman 41 dan 42. Di situ sudah ada tugas seperti Ibu Anggun. Coba kita tuntaskan sama-sama latihan berikut. Kita lihat ke nomor 1. Siti memotong sebuah kertas berbentuk persegi panjang menjadi 4 bagian. Masing-masing potongan sama besar. Setiap potongan adalah berapa bagian? Disebut berapa bagian anak-anak? Oh iya, Ibu Anggun mau kasih lihat soal selanjutnya nih. Ini ada di halaman selanjutnya ya. Sebelum itu, kita kembali ke nomor 1 tadi. Berapa jawabannya kira-kira? Ya, benar. Jawabannya adalah 1/4. Nah, kita lihat ke nomor 2. Siti memiliki sebuah kue lapis. Ia ingin mendapatkan 1/4 bagian. Siti membagi menjadi berapa bagian sama besar anak-anak? Ya, 4 bagian sama besar. Supaya seperti tadi, adil. Kita lanjut ke nomor 3. Perhatikan gambar kertas yang berwarna-warni di sebelah kanan ini. Nah, masing-masing warnanya berbeda tetapi memiliki luas yang sama. Coba kita lihat warna biru. Warna biru ini disebut berapa bagian? Ya, benar, 1/4. Dan kita lihat warna merah disebut berapa bagian?
Benar, juga 1/4 bagian. Kita lihat di warna hijau dan kuning. Masih sama ya. 1/4 bagian, jadi warna biru, merah, hijau, dan kuning adalah 1/4 bagian. Nah, yang terakhir, nomor 4. Siti menggunting kertas berbentuk daerah lingkaran. Kemudian ia mengguntingnya lagi seperti gambar di sebelah ini atau di halaman selanjutnya. Sehingga menjadi bentuk seperti gambar tersebut. Bagian yang hilang atau yang digunting adalah berapa bagian dari lingkaran? Ya, jawabannya masih sama, yaitu 1/4 bagian. Nah, kita lanjut ke halaman 42. Di halaman 42 ini, Ibu Anggun masih punya tugas yang sama seperti tadi. Kita mengarsir atau mewarnai satu bagian dari satu gambar. Kalian bisa bebas pilih bagian yang mana yang mau kalian warnai, maka hasilnya akan seperti Ibu Anggun kurang lebih. Bebas menggunakan warna apa saja ya anak-anak, sesuka hati kalian. Nah, terima kasih karena sudah memperhatikan Ibu Anggun. Jangan lupa ya untuk mengerjakan latihan berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa. Salam anak-anak.